Alamak. Terbatas, Masih anu. terbatas. Diakunya Waduh, terbatas. aku masih lanjut. Ayo. Oke, bentar. Karakteristik data mentah. Nah, karakteristik dari sebuah data mentah yaitu mengandung huruf kapital campur kecil. Contoh, Gojek yang dimana G-nya besar, lalu Gojek hurufnya besar semula, terus Gojek hurufnya kecil semua. Nah, yang kedua terdapat angka, simbol, dan emoticon. Yang ketiga, dia memiliki kata selang atau singkatan GA, SY, terus. Banyak terdapat stop word umum dalam bahasa Indonesia seperti dan, di, itu, dan lain-lain. Yang terakhir, tidak selalu memiliki struktur kalimat yang baku sesuai gaya penulisan pengguna di aplikasi. Nah, contoh ulasan data mentah. Akun GoPay saya di blok. Nah, ini contohnya seperti ada di gambar. Selanjutnya, Selanjutnya metodologi pendekatan. Jadi pendekatan umum yang kita gunakan menggunakan teknik text meaning untuk mengklasifikasi ulasan pengguna aplikasi Gojek ke dalam 3 kategori sentimen, yaitu positif, netral, dan negatif. Dan langkah-langkahnya yaitu ada praproses teks, ekstraksi fitur, klasifikasi model. Slide selanjutnya. Selanjutnya Mbak Lilis. eh, sorry. Alat dan teknik yang digunakan. Nah, kita menggunakan alat teknik yang digunakan yaitu Python, Pandas, NLTK, Sastrawi, Regex, Scikit-learn, Gensim, dan Matplotlib, dan Seaborn. Nah, fungsi-fungsinya itu Python sendiri adalah pemrograman utama, lalu Pandas manipulasi dataset, dan NLTK adalah untuk tokenisasi dan stop-up removal, dan Sastrawi untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia, dan Regex adalah untuk membersihkan teks dan dari simbol atau angka. Scikit-learn yaitu adalah ekstraksi fitur TF-IDF, klasifikasi naive Bayes. Lalu Gensim training word 2 phase, dan yang terakhir adalah Matplotlib dan Seaborn itu fungsinya untuk visualisasi hasil. Slide selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu kita menormalisasikan dataset yang awalnya dataset menjadi berantakan seperti ada duanya atau simbol-simbol lain. Kita dinormalisasikan menjadi kecil semua. Nah, proses ini membantu meningkatkan konsistensi data dan mempermudah analisis teks. Nah, kita menggunakan Pandas, dan selanjutnya langkah selanjutnya yaitu penghapusan angka pada data teks yang tadinya ada angka-angka kayak 1, 2, 3, 7, 12 yang tadi sudah dipresentasikan oleh Mbak Lilis yang ada 12, 17. Nah, kita menghapus menggunakan metode regular expression regex. Nah, tujuannya itu adalah mengurangi noise atau gangguan pada data sehingga hasil analisis lebih akurat dan konsisten. Selanjutnya, yaitu kita menghapus tanda baca yang tanda baca seperti tanda seru atau tanda tanya. Nah, pada tahap ini kita bertujuan untuk menghilangkan seluruh tanda baca pada data teks seperti titik, koma, tanda seru, dan simbol lainnya seperti yang saya tadi udah katakan. Nah, kita menggunakan fungsi str translate. Nah, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan konsistensi data dan mempermudah proses analisis teks, khususnya dalam tahapan
tokenisasi atau ekstraksi fitur. Selanjutnya, penghapusan karakter pada dataset. Tahap ini kita melakukan pembersihan teks dengan menghapus seluruh karakter yang bukan huruf, termasuk angka, tanda baca, dan simbol lainnya. Kita di sini menggunakan pola regular expression resub juga untuk memastikan hanya karakter alfabet AZ atau AZ besar yang tersisa dalam teks. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan isi teks agar lebih siap digunakan dalam tahap analisis berikutnya. Seperti yang kita lihat di sini ada akun GoPay saya di blog yang sudah dibersihkan karakternya. Selanjutnya, Selanjutnya, klasifikasi sentimen. Klasifikasi sentimen merupakan proses mengelompokkan teks atau opini yang menjadi kategori sentimen tertentu, seperti positif, negatif, dan netral. Ada 3 jenis. Yang pertama, pelabelan sentimen, di mana fungsinya itu mengubah skor menjadi label sentimen, negatif, positif, netral. Lalu disimpan ke kolom label. Selanjutnya, membagi data. Data ulasan disimpan dalam variabel. Mama briefing baik. Selanjutnya, Mas briefing baik. Bentar. Lagi Zoom aja baik. Ulang list yang tadi membagi data. Bentar. Ini susah banget, bentar. Coy, laptop saya nggak mau gerak. Sumpah. Laptop saya nggak mau gerak. Bentar, sabar guys. Nah, yang ini. Yang kedua, membagi data. Data ulasan disimpan dalam variabel X, lalu disimpan dalam variabel Y. Maaf, kendala teknis. Sebentar. Aku aja wis yang share screen list. Kamu boleh, Sok? Woi. Nah, Ini. gedein, Per. Yang ketiga, model Viva. Yang ulang aja. Selanjutnya, klasifikasi sentimen. Klasifikasi sentimen merupakan proses mengelompokkan teks atau opini menjadi kategori sentimen seperti positif, negatif, atau netral berdasarkan isi atau makna dari teks tersebut. Ada 3 jenis. Yang pertama, pelabelan sentimen, di mana fungsinya itu mengubah skor menjadi label sentimen, negatif, positif, atau netral, lalu disimpan ke dalam label. Yang kedua, membagi data. Data ulasan disimpan dalam variabel X, sedangkan label sentimen di variabel Y. Selanjutnya dibagi menjadi data latih, train, dan data uji menggunakan train test split dengan proporsi 80% dan data latih 20%. Yang terakhir model Viva, TF-IDF, dan naive bias. Ada 2 tahap, TF-IDF
factorizer, dan multinomial NB. Setelah itu model dilatih dengan data latih yang digunakan untuk memprediksi data uji. Selanjutnya, hasil evaluasi di mana model mencapai akurasi sebesar 88,36 menunjukkan performa prediksi yang cukup baik. Kinerja modelnya ada 3, yaitu negatif, positif, bersih, di mana nilai rata-rata tertimbang sebesar 87% menunjukkan model lebih dominan dalam mengklasifikasi kelas mayoritas. Model masih mengalami kesalahan terutama dalam membedakan kelas negatif dan bersih. Selanjutnya, visualisasi hasil bisa dilihat dari confusion matrix. Matriks kebingungan ini menjelaskan bahwa perbandingan antara label sentimen aktual dengan label prediksi oleh model, di mana setiap selnya mewakili jumlah ulasan berdasarkan kombinasi label aktual dan prediksi. Namun masih mengalami kesulitan dalam membedakan ulasan netral dari kelas lainnya, yang menunjukkan bahwa model kurang akurat dalam mengenali pola dari ulasan dengan sentimen netral. Masih dengan visualisasi hasil, untuk bentuk grafik F1 skor per kelas menjelaskan bahwa kinerja model terbaik terdapat pada kelas positif dengan mendekati 0,95, diikuti dengan kelas negatif sekitar 0,80. Sedangkan pada kelas netral tidak terdapat nilai yang mengindikasikan bahwa model tidak berhasil mengklasifikasi data. Mungkin tidak tersedia dalam hasil evaluasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa model lebih efektif dalam mengenali sentimen positif dan negatif dibandingkan sentimen netral. Untuk selanjutnya, kesimpulan dari model kami cukup efektif. Kesimpulannya, model kami cukup efektif untuk klasifikasi 2 kelas utama, tapi masih lemah untuk sentimen netral. Rekomendasinya, yang pertama, seimbangnya jumlah data antar kelas. Yang kedua, tambahan processing untuk siang atau untuk Kurang. slang atau emoticon. Dan yang terakhir, coba algoritma lain seperti SVM atau Neutral Network. Terima kasih. Baik, ini adalah presentasi kelompok kami dari kelas TI KP3 dengan mata kuliah text mining yang diajarkan oleh Bapak Yudis Tira MKOM. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Gokil. Ustaz. Aduh. Ini enggak